Siapa penilainya Bu Suharsini? Bu Sri Mul, Bu. Oh, Bu Sri. Oh, saya kira Pancep lagi. Tidak, Pancep CS saya, Bu. Ketua kelas siapa lagi Bu? Bu Pak Fuad lagi ya? Iya, itu ketua kelas lamanya itu. Lama-lama Untuk jadi di ustad peer teaching ya. aja sih. Itu abadinya. Langsung Ibu. Ya, Bu. silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi, Bu. Ibu. Gak ada semangat ya, padahal ini masih pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi Ibu. Alhamdulillah ya, berarti udah sarapan pagi ya. Ibu doakan semoga semuanya sehat dan selesai sampai pelajaran nanti semuanya bisa konsen ya dan fokus kepada materi kita. Untuk yang pertama saya minta ketua kelas untuk membimbing temannya berdoa kepada Fuad, silakan. Oke, siap Ibu. Mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya siap? Siap? Berdoa mulai. Berdoa cukup. Encep, kalau berdoa dibiasakan ya, berdoanya yang benar-benar, jangan nunduk-nunduk ke bawah kayak gitu kan. Apa yang dilihatnya sepatunya, talinya. Ya, biasakan berdoanya yang benar. Selanjutnya kita ya, Ibu mau bertanya nih, minggu kemarin kita mempelajari apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Ada Ibu. Siapa? Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang, kalau nggak salah itu pemupukan tanaman pangan kayaknya Ibu. Oh iya, terima kasih Fuad ya. Alhamdulillah Iya, ya Ibu. masih ingat. Iya, alhamdulillah Beri aplaus Ibu. untuk Fuad. Oke, terima kasih Ibu. Iya, selanjutnya kita untuk apa ya, menambah kefokusan kita dalam materi ini, kita ice breaking dulu. Silakan. Nanti ada ice breakingnya seperti ini. Kalau Ibu bilang gajah itu besar. Tangannya seperti ini ya, tangannya. Kalau Ibu bilang semut, tangannya seperti ini, kecil. Paham? Paham Ibu. Nah, dan yang kedua, kalau misalnya Ibu bilang ular, ular itu apa? Panjang atau Panjang. pendek? Panjang, Panjang. tangannya silakan dibentangkan Pendek, Bu. panjang. Ini. Terus kalau Ibu bilang ulat, tangannya pendek seperti ini. Paham? Ayo kita coba. Bisa Oke. Bu. Bisa ya? Bisa Ya. Ibu. Ayo fokus ya. Ibu bilang gajah itu besar. Jangan terbalik Fuad. Oh, kebalik ya Ibu? Iya. Ya, Terus maaf ya Ibu Bu. bilang semut itu kecil. Ular itu Panjang. panjang. Ulat itu Iya. pendek. Nah, kebalikannya sekarang. Kalau Ibu bilang gajah, kalian buatnya semut seperti ini. Tapi jangan nggak usah bilang semutnya, tapi seperti ini gajahnya. Terus Ibu bilang semut, kalian tangannya seperti ini. Cek ya, nanti kalau misal seandainya ada yang nggak fokus ini, Ibu kasih sanksi ya. Membaca nanti di luar, 15 menit di luar, pelajaran si sanksinya seperti itu. Gajah itu kecil. Suaranya ya. Semut Bu. itu Bos. Rizky. Fokusnya kemana? Jangan ke handphone ya. Ini. Iya. Ular itu? Panjang. Oh, pendek. Nah, berarti Yuyut belum fokus ya. Ulat itu? Panjang. Ya, seperti itu ya. Ini kebalikannya. Jadi terbiasa kita untuk lebih fokus ketika pembelajaran dimulai. Selanjutnya aku akan menjelaskan menyebutkan apa-apa aja tujuan kita hari ini. Yang pertama kita akan menjelaskan faktor biotik dan abiotik. Yang kedua kita menentukan komponen apa yang termasuk dalam faktor biotik dan abiotik itu. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi gejala serangan pada tanaman. Yang di sini kita fokuskan kepada tanaman pangan. Selanjutnya menganalisis ya pengaruhnya.
abiotik. Itu untuk tujuan kita pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama, Ibu tampilkan. Silakan dilihat, fokus. Nah, ini ada yang termasuk sebelum kita biasakan Ibu kasih waktu kalian untuk menentukan apa aja yang kalian pahami tentang gambar yang Ibu tampilkan. Silakan. Sudah belum? Sudah ya? Ibu rasa ini udah tahu ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah gambar apa? Ada yang bisa menjelaskan? Itik. Itik. Gambar Itik ayam, Bu. termasuk dalam Ayam, faktor Bu. apa? Biotik. Yang kedua, Air. 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 Ini air ya, air di pegunungan. Ini masuk di kategori abiotik. Yang ketiga, Harimau. harimau. Ya, ini masuk Macan, di Bu. biotik. Biotik. Oh, Macan. macan. Iya, Macan. ya. Tigris ya. Singa, Bu, singa. Terus yang Macan. keempat, Itu mah manis dan cantik kalau macan. iya. Ya, Fuad ya. Yang keempat apa, Fuad? Apa ya, Bu? Tanah Nggak kelihatan, gersang. Ibu. Oh, nggak kelihatan. Tanah Kurang. Iya, Ibu. gersang, Bu. Makanya Ibu kan selalu bilang, duduk jangan di belakang, ke depan aja, biar nanti fokusnya lebih. Kalau di belakang itu nggak boleh ya, karena banyak main-mainnya Fuad. Jadi Iya, ketua kelas Ibu. harus bisa lebih penuh interaksi lagi nih dengan teman-temannya. Iya. Tadi yang menjawab yang duduk di depan ya, Ibu. Apa ini Yuyut? Tanah galian C, Bu. Yang kelima. Oh, kelima sunflower, Bu. Nah iya, Yuyut udah nggak fokus lagi ya. Yang keenam apa ini Sri Mul? Atas. Tarik. Ada matahari. Iya, ini adalah mewakili kenapa Ibu buat dulu pertanyaan di sini di depan. Di antaranya kalian bisa mengidentifikasi ini faktor mana yang abiotik dan mana yang biotik. Nah, Biotik. kalau misalnya dari secara umumnya biotik ini hidup. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup itu disebut dengan biotik. Dan abiotik ini adalah yang ada di lingkungan kita. Lingkungan hidup kita itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah biotik dan keduanya abiotik. Nah, ini pengertiannya, silakan dilihat. Lingkungan hidup, faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, faktor abiotiknya adalah benda mati di permukaan bumi yang memberikan manfaat dan berpengaruh bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, ini adalah gambar faktor biotik. Ini termasuk padi, tanaman padi-padian ini produsen. Selanjutnya ada konsumen satu. Ini rantai makanan ya. Seperti ini terus terjadi jika terjadi di lingkungan hidup kita. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular langsung elang, elang mati, terdekomposisi oleh pengurai dekomposernya ini ya, nanti humusnya lari lagi ke tanaman padi-padian tersebut. Kalau misalnya terjadinya elang tersebut mati di daerah sini ya. Selanjutnya ini adalah faktor abiotik ya, udara, angin, cahaya matahari, suhu, air, dan lain-lain. Ini adalah faktor abiotik pendukung kita. Jadi produsen, konsumen, ataupun yang namanya pengurai tidak akan bisa hidup tanpa ada pengaruh sini. Jadi harus ada semuanya faktor biotik maupun abiotik itu saling bergantungan. Nah, pengaruhnya yang ditimbulkan oleh faktor biotik dan abiotik itu seperti apa bagi tanaman? Di sini Ibu jelaskan contoh gejala serangannya ini adalah tanaman padi-padian, tanaman pangan. Ini berupa jamur, menginfeksi pada semua fase pertumbuhan tanaman padi mulai dari persemaian sampai menjelang panen. Selanjutnya, yang kedua, Pseudophthora frugiverda adalah jenis hama jagung yang kerusakannya ditandai dengan, ini silakan dibaca ya. Berarti yang pertama adanya bekas gesekan dari larva atau ulat, dua pada permukaan atas daun atau di sekitar pucuk tanaman jagung ditemukan serbuk kasar seperti serbuk gergaji. Silakan dilihat, dibaca. Selanjutnya yang ketiga adalah serangan kumbang boleng, kilas
formicarius pada tanaman ubi jalar. Jadi pada kumbang ini dia akan menyerang pada bagian tanaman. Nah, bagaimana cara dia bisa menyerang umbi-umbian ini? Dia akan memasuki dari tanah rekahan ini, masuk melalui tanah rekahan, terus nanti akan menginfeksi dari umbi jalar tersebut, seperti itu. Nah, untuk materi kita ini Ibu sampaikan di sini. Selanjutnya kita akan Ibu akan membagi kalian dalam bentuk-bentuk kelompok kecil. Ya, kelompok kecil. Kelompok pertama itu nanti ada Rini, ada Fuad, Rizky. Kalian kelompok pertama mencari pencegahan penyakit BLAST pada tanaman padi. Kelompok kedua itu ada Yuyut, ada Sri dan Wiwi. Silakan kalian mencari pencegahan ulat gerayak. Yang ketiga kelompok Silvi, Encep, Aras dan Ida. Silakan kalian mencari pencegahan hama cilas, ya, kumbang, ya, hama kumbang pada tanaman umbi tadi. Bagaimana? Paham sudah? Paham, Bu. Paham, Ibu. Paham? Paham. Siap. Ya, Ibu kasih waktu, nggak usah lama-lama ya. Kira-kira 10 menit saja, karena hanya untuk mencari pencegahan. Siap bekerja? Siap. Siap, Ibu. Siap, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Ibu tunggu. Ayo yang di belakang, Fuad, segera pindah ke kelompoknya. Cari Iya, Bu. Lagi nyari buku, Bu. Lagi nyari buku, Bu. Oh, iya, ya. Nggak boleh pakai HP ya, Bu? Boleh, silakan. Iya, Ibu lupa tadi ya. Udah ingatnya sama Fuad tadi main handphone. Jadi silakan dilihat handphonenya. Ibu kasih waktu cuma 10 menit ya untuk lihat handphone. Jadi silakan cari faktor-faktor pencegahannya seperti apa. Misalnya terhadap kumbang seperti apa kelompok 1, kelompok 3, serangan kumbangnya misalnya pencegahannya seperti apa. Paham kelompok 3? Paham. Siap, Bu. Bukan saya. Ini lesu Paham, semua Bu. ini. Ada pada nggak makan ya? Nggak sarapan Siap, pagi Bu. ya? Sarapan, Bu. Kenyangan Oh, iya. kayaknya. Kekenyangan ya. Selanjutnya kelompok 1. 2 menit lagi ya. Aduh, cepat banget, Bu. Di waktu Ibu. Kita kan pakai waktu Ibu. Nggak ada toleransi, Bu. Ya, Ibu tambahkan 5 menit lagi. Tapi harus selesai loh. Nggak boleh ya, nggak selesai. Kebanyakan, Bu, 5 menit. Udah, tadi nambahnya mau diminta ditambahin. Udah Ibu tambahin. Ayo kelompok 1 udah selesai. Siapa yang duluan? Siapa di antara 3 kelompok ini yang udah selesai? Silakan. Boleh kelompok 1, Ibu. Oke, kelompok 1. Rini, silakan. Mewakili kelompok 1, tadi udah diskusi dengan Fuad sama Rizky. Untuk pencegahan penyakit BLAST pada tanaman padi itu yang pertama dengan penanaman benih sehat. Kemudian yang kedua dengan perendaman benih atau soaking. Yang ketiga dengan cara pelapisan benih atau cutting. Oh iya, bagus sekali. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, Ibu maunya seperti ini ya, ketika ditampilkan langsung gerak cepat, gercep ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, nggak perlu lagi kita kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3. Silakan. Jadi yang masih tersisa kelompok 2 sama kelompok 3. Apa? Siapa yang mau duluan? Saya, Bu. Ya, lanjut. Sri. Silakan, Sri. Iya, tadi kelompok 2 udah berdiskusi sama Yuyut dan Wiwi. Tadi untuk pencegahan ulat gerayak, untuk yang pertama secara fisik, yaitu dengan jalan mencari ulat-ulat tersebut, kemudian ditangkap dan dibunuh, Bu. Oh iya, terus. Iya. Terus yang kedua disemprot, Bu, pakai insektisida. Iya. Berarti yang pertama kalau ditangkap dibunuh dalam skala kecil ya, Bu Sri? Ya, Sri ya? Iya, Bu. Oh, skala kecil. Jadi kalau skala besar berarti insektisida. Bagus sekali jawabannya. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Keren, Sri. Keren. Ya.
Ya, selanjutnya yang tersisa masih kelompok 3. Ayo silakan siapa yang mau presentasinya, siapa mewakili? Kelompok 3. Kelompok 3 ada Silpi, Encep, Aras, dan Ida. Belum selesai mungkin itu, Bu. Apa? Belum selesai mungkin itu. Kelompok 3 lama ya? Iya nih Fuad nih. Iya, Encep ini main terus nih dari tadi. Atau Encep? Bentar, Bu. Iya, Bu. Tadi ngajak mabar tuh, Bu. Mabar kemana? Main bareng. Ikut Ibu. Iya. Oh iya, Enggak, Bu, saya ngerjain tugas. silakan kelompok 3. Ya, Bu, untuk pencegahan hama kumbang, paling yang kami temukan dengan cara kimiawi, Bu, disemprot. Oh iya, disemprot. Terus? Ya, terus yang lainnya belum nemu, Bu. Soalnya Silpinya juga nggak ikut bareng kerja. Kenapa Silpinya? Dia nyanyi terus, Bu. Nggak Mentang-mentang bisa suaranya seperti bagus. itu. Ini kan tugasnya tugas kelompok. Harusnya kalian bekerja sama. Kalau misalnya Biasa, Bu. Si kalau Anu Siti misalnya lagi campur sama hanya Encep. Encep aja yang kerja, itu bukan kerja kelompok namanya. Itu tugas mandiri Encep. Jadi lain kali, Ibu nggak pengen lagi ya dengar seperti ini. Silakan kalau yang namanya dibagikan tugas kelompok, silakan didiskusikan. Nggak boleh hanya satu aja yang mengerjakan. Itu bukan namanya bukan tugas kelompok, bukan diskusi, tapi tugas mandiri. Silvi nggak serak sama kelompoknya, Bu. Oh iya, kenapa Silvi? Nggak tukeran sama Encep. Terus dari tadi, Bu. Terus? Ya, jadinya nggak semangat kan, Bu, kalau kerja sendiri. Oh iya, Itu, Bu, Encep Sita aja ya. HP-nya, Bu. Sita, Bu. Masalahnya ada di Encep ini. Nanti ya kita selesaikan setelah materi ini ya. Encepnya mau diapakan ya? Kita kasih sanksi. Encep, Ibu kasih sanksi karena kamu tidak bekerja kelompok dengan maksimal. Nanti silakan kamu meresume 15 halaman ya tentang serangan penyakit ini, hama dan penyakit. Encep, paham tidak? Ngeri amat, Bu. Hukumannya. Encep kan. Enggak, biasanya 30. Tapi untuk kali ini karena Ibu berbaik hati, silakan kerjakan untuk 15. Jadi Ibu pengen nanti teman-teman yang 3-nya lagi di belakang, Aras sama Ida sama siapa satu lagi? Silvi, biar bekerja sama. Ibu mau lihat sampai di mana kalian bekerja samanya. Paham? Untuk kelompok 4? Kelompok 3? Paham, Bu. Paham. Siap, Bu. Siap. Oke, untuk materi Ibu rasa cukup di sini ya. Untuk materinya sudah semuanya diskusinya sudah mewakili untuk pencegahan, teknik pencegahannya seperti apa saja pada kerusakan tanaman ini. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya Fuad, silakan. Ada yang ini bisa menarik kesimpulan dari materi kita hari ini? Siapa? Saya, Bu. Silakan. Ya, kesimpulannya tuh gejala serangan kerusakan tanaman pangan dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Oke, ya bagus sekali ya. Kasih aplaus untuk Wiwi hari ini. Ya, selanjutnya Fuad kita tutup untuk materi hari ini. Silakan dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Oke, siap Ibu. Teman-teman semuanya, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Iya, Ibu lupa tadi ya menginformasikan kalau minggu depan kita akan ada materi kita tentang pengendalian hama tanaman pangan. Jadi ini sudah ke materi berikutnya. Jadi mohon silakan sebelum pelajaran Ibu kalian harus membaca dulu materinya ya di rumah sebelum kita pertemuan minggu depan. Baiklah untuk hari ini Ibu tutup materi kita. Terima kasih sudah membersamai dalam pembelajaran kali ini. Sudah terima kasih untuk fokusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan siapa penilainya atau observernya? Saya, Bu. Ya, silakan Bu Sri. Iya, tadi Bu, untuk peer teaching dari Bu Suhartini, yang saya rasakan Bu Suhartini itu mempunyai power yang sangat kuat, Bu. Jadi, jadi memang untuk ke siswanya apa ya, lebih mungkin siswanya udah tidak punya kesempatan untuk mengantuk, untuk apa, karena powernya memang kuat untuk mengajarnya itu. Terus untuk Jangan bilang suaranya Bu Suhartini itu bikin berisik orang, Bu Mul. enggak, Bu. bukan gitu, tapi power dengan berisik itu beda, Bu. Ini emang benar-benar punya power gitu ya. Iya, jadi mungkin ke anak-anaknya juga berpengaruh juga menurut saya gitu, karena ya itu tadi apa, dengan power yang Bu Suhartini yang punya gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya saya rasa udah sesuai, cuman mungkin ada satu lagi yang ketinggalan tapi udah sempat disusulin ya tadi untuk penyampaian materi minggu selanjutnya itu, Bu. Terus untuk interaksinya juga interaksinya sudah berinteraksi dengan anak-anak, cuman interaksinya mungkin lebih ke apa ya, karena mungkin ya itu tadi power Bu Suhartini, jadi seakan-akan ke anak-anaknya itu rada apa ya, rada menekan gitu, Ibu. Itu sih yang saya ini, tapi untuk untuk secara keseluruhan teknik mah udah bagus gitu, semangat. itu aja sih, Bu, kalau menurut saya. Silakan Bu Kartika dulu, silakan Bu. Oh iya, terima kasih Bu Dia. Saya Kalau headset Saya malu ini. iya, kalau saya menurut saya Bu Suhartini sudah bagus. Justru yang tidak fokus ini malah ketua kelasnya. Tadi tadi siapa Bu Suhartini kan bilang ini masih pagi-pagi. Masa doa penutup sebelum kita pulang? Ini kan masih masuk pagi Pak Fuad, oh langsung pulang. Jadi sepertinya ketua kelasnya yang kurang fokus, ini bukan gurunya. Atau kayaknya ketua kelasnya perlu diganti nih. Kecapean ketua kelasnya. Iya, kecapean ketua kelas bikin doa terus. Iya, saya kira tidak kalau saya Bu Dia. Ya, baik. Oh iya. Sudah powerful ya Bu Hartini ya. Iya. Aslinya kayaknya seperti itu ya Bu. Iya Bu, di kelas memang seperti ini. Jadi anak-anak itu nggak ada waktu untuk ngantuk. Kalaupun ngantuk, suruh cuci muka, balik lagi gitu. Ya, oke, bagus sekali itu Bu. Cuma begini Bapak Ibu, ini untuk catatan semua saja, saya juga termasuknya. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan ini ya, kaidah bahasa Indonesia. Seperti membersamai itu ada enggak Bu Hartini? Tidak Ibu. GR saya Bu. Maksudnya kebersamaan ya, atau sama-sama gitu. Membersama itu apa itu ya? Ya, ada nggak sadar? Ya, Bu. Bahasa panik Bu, bahasa panik itu. Iya benar itu Pak Ketua, bahasa panik. Ya, ini untuk catatan kita semua, termasuk saya juga ya. Memang seperti saya mungkin Bu Kartika pernah merasakan, saya mungkin pertama-tama itu pelan, tapi lama-lama tidak sadar. Bu. Jadi tapi sekarang enggak Bu Kartika, saya sudah mulai mengatur intonasi saya, jadi ada jeda-jeda begitu. Rada terkontrol. Begitu Bu Hartini, saya kira sudah sangat bagus ya. Jangan sampai setelah keluar dari PPG justru mundur, tapi harus lebih bagus lagi dari ini. Ya. Aslinya memang kayak gini Bu. Ya, terutama mengenai medianya ya Bu. Ya, media PPT yang Ibu bawakan itu lebih bagus lagi. Oke. Ya, saya kira itu saja. Mungkin bisa dilanjut ke yang lain, masih ada ya? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa selanjutnya silakan. Saya mencoba, Bu. Ayo, siapa lagi ayo. Siapa observernya Bu Mul? Saya Bu. Bu Suhartini gantian. Oke Bu, saya nervous. Oke. Bu biasa aja. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.